Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan kembali membahas vektor ya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Selamat belajar. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah syarat dua vektor dikatakan sejajar ya. Jadi vektor AB dikatakan sejajar dengan vektor CD jika terdapat nilai n yang memenuhi vektor AB sama dengan n dikali vektor CD dengan n-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau n-nya tidak boleh sama dengan 0, apakah n-nya boleh sama dengan min 1, Bu? Boleh. Apakah n-nya boleh sama dengan setengah, 3/4, 3/7? Boleh. Ya. Apakah n-nya boleh sama dengan akar 5? Boleh. Selama itu semua bilangan real, ya, selain 0, boleh. Ya, jadi n-nya tidak ada ketentuan harus bilangan bulat. Oke? Nah, biar makin paham, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Yang pertama, diketahui A-nya 2,2,3, B-nya 4,3,2, C-nya ini, D-nya ini. Apakah vektor AB sejajar dengan vektor CD? Nah, sebelum ke situ, kalian perhatikan dulu. Ini diketahui ada A, B, C, dan D. Ini apa? Ini adalah titik koordinat. Ya, X, Y, Z. Kok tahu, Bu, itu titik koordinat? Kan nggak dikatakan di sini titik koordinat. Ya kan kita bahas vektor ya. Seperti di video sebelumnya, kalau nulisnya ke samping, maka dia titik koordinat. Kalau dia mau menjadi vektor AB, berarti kita tentukan dulu vektor posisinya dari vektor posisi A, vektor posisi B, begitu vektor posisi C, dan vektor posisi D. Kita harus tentukan dulu. Oke, nggak boleh langsung. Jadi kita tulis dulu vektor OA-nya. Nah, ingat ya, kalau vektor posisi selalu dimulai dari O. Baru posisi apa? Posisi titik A. Nah, ini ya. OA-nya adalah vektor 2 vektor I ditambah 2 vektor J ditambah 3 vektor K. Ini adalah cara menuliskan dalam bentuk kombinasi linier. Kalau kalian mau tulis dalam bentuk vektor kolom, yang ke bawah itu 2, 2, 3 boleh. Sama saja, oke? Kemudian kita ke vektor posisi B. Vektor OB-nya berarti 4 vektor I, 3 vektor J, tambah 2 vektor K. Vektor posisi J-nya 5 vektor I, 3 vektor J, dikurangi 2 vektor K. Terus, yang terakhir itu vektor posisi D. 9 vektor I, tambah 5 vektor J, kurangi 4 vektor K. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke vektor AB. Yang ditanyakan adalah AB dulu. Jadi kita harus cari AB dong. Ya, seperti yang sudah kita bahas di video kemarin, ya. AB itu dapat dicari dari vektor AO ditambah vektor OB. Jadi mulailah dari huruf depannya. Kalau depannya ini A, maka di sini langsung A. Jangan dimulai dari O karena ini A. Ya, kalau kalian pakai penjumlahan loh ya. Berarti ini vektor AO ditambah vektor OB. Nah, karena kita nggak punya vektor AO, kita punya vektor OA, berarti AO ini harus dibalik. Jadi vektor OA, biar jadi OA, maka tidak boleh langsung dibalik, maka harus menjadi min vektor OA. Nah, saya nulisnya di belakang, biar jadi pengurangan begini, lebih enak dilihat, ya. Oke, jadi prinsipnya, kalau kalian sudah paham ini, dapatnya dari mana? Oh, karena dia pertamanya vektor AO, terus kita hanya punya vektor posisi A, berarti OA, maka dibalik begini jadi min vektor OA. Kalau kalian langsung mau tulis step ini, dari A vektor AB, langsung ke sini boleh, ya, asal kalian tahu prinsipnya dapat dari mana ini. Ya, jadi tidak harus menuliskan ini, nggak masalah, sama saja. Oke? Kalau sudah, berarti kita masukkan vektor OB-nya, dan vektor OA-nya, jangan sampai salah, vektor OB-nya adalah 4, 3, 2, dikurangi 2, 2, 3. 4 kurangi 2, 2, 3 kurangi 2, 1, 2 kurangi 3, min 1. Kalau kalian mau tulis bentuk kombinasi linier, boleh ya. Ini saya mau tulis dalam bentuk vektor kolom. Kalau kalian mau tulis kombinasi linier, boleh dikurangi. Jangan lupa pakai tanda kurung, oke? Oke, kita lanjut ke di slide berikutnya, kita cari yang vektor CD.
Berarti vektor CD itu dapat dari vektor CO tambah vektor OD. Terus jadinya vektor OD dikurangi vektor OC. OD-nya kita masukkan, tadi sudah dapat 95 min 4. OC-nya kita sudah dapat 53 min 2. Nah, berarti 9 kurangi 5, 4. 5 dikurangi 3, 2. Min 4 dikurangi min 2, min 2. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke menentukan dia benar nggak sih dia sejajar vektor AB dan vektor CD. Tadi syaratnya apa? AB harus sama dengan N kali vektor CD. Apakah benar? Nah, apakah benar? Kita buktikan. Kita tulis dulu vektor AB. Tadi sudah dapat vektor AB-nya 2, 1, min 1 sama dengan N kali vektor 4, 2, min 2. Ya, saya masukkan begitu. Sekarang caranya, kalau perkalian seperti dengan pembagian ya, sama dengan pembagian yang kemarin, itu tuh ini dikalikan ke semua yang ada di dalam vektor, ya, di dalam matriks. N kali 4 berarti 4N, N kali 2, 2N, N kali min 2, min 2N, ya. Terus dipasangkan sesuai dengan baris pertama, ya, baris kedua dengan baris kedua, baris ketiga dengan baris ketiga. Jadi, yang pertama, kalau saya tulis baris pertama, itu sama dengan 2 sama dengan 4N, ya kan? Kalau 2 sama dengan 4N, maka didapat N-nya sama dengan setengah, kan? 4-nya pindah ke sini, jadi 2/4, pembagian ya. Kemudian 2/4 itu sama dengan setengah. Saya kecilkan langsung. Ya. Oke, itu baris pertama. Sekarang baris kedua. Baris kedua itu adalah 1 sama dengan 2N. Maka N-nya sama dengan setengah juga. Wah, baris pertama dan baris kedua sudah sama. Tunggu dulu, jangan langsung yakin kalau ini akan sejajar. Jadi, apakah AB itu sama vektor AB sama dengan N vektor CD itu harus berlaku untuk tiga-tiganya. Jadi kalau hanya berlaku untuk 2, tidak boleh. Ya, harus ketiga-tiganya. Jadi nanti kalau dapat N-nya yang ketiga itu dapatnya 0 atau 2 atau yang lainnya, bilangan selain setengah, berarti tidak sejajar. Ya, jadi harus memenuhi semuanya. Kebetulan 1 dan 2 sama, kita coba yang ketiga. Min 1 sama dengan min 2N, maka N-nya sama dengan setengah. Sama, ya. 1, 2, 3, baris 1, baris 2, baris 3, N-nya sama-sama setengah. Karena N-nya sama-sama setengah, sama-sama memenuhi ketiganya, jadi kita dapat katakan bahwa A sama dengan vektor AB sama dengan setengah dikali vektor CD. Jadi, apakah dia sejajar? Ya, dia sejajar. Ya, karena N-nya sama-sama setengah. Jadi kesimpulannya, vektor AB sejajar dengan vektor CD. Begitu? Oke? Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah, kita masuk yang berikutnya. Yang berikutnya mengenai syarat 3 titik segaris atau kolinear, ya. Jika titik A, B, dan C segaris, maka terdapat nilai N yang memenuhi vektor AB sama dengan N vektor BC. Loh, sama ya Bu ya dengan yang tadi? Oh tidak, yang tadi itu vektor AB sama dengan N vektor CD. Jadi ada 4, ada A, B, C, D. Ya, ada 4 titik. Kalau yang ini titiknya cuma 3, A, B, dan C. Ya, jadi beda dengan yang tadi. Ya, beda dengan yang sejajar. Oke. Berarti caranya sama. Tetap harus cari vektor AB sama vektor BC-nya ya. Biar kita bisa paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contohnya ini. Nah, diketahui titiknya ini titiknya sama. Jadi soalnya sama dengan yang sejajar. Titik koordinatnya A, B, C, dan D-nya. Hanya yang ditanyakan adalah apakah B, C, dan D-nya segaris. Jadi A-nya tidak kita gunakan ya. Oke, kita langsung ke vektor posisinya dulu. Sama, vektor OB, vektor OC, vektor OD. Karena kita butuhnya hanya itu. Terus, sekarang kita mulai ke vektor B-nya ya. Vektor, ingat, kan kalau ngomongin vektor AB sama dengan N kali BC, karena ini titiknya adalah BCD, berarti kita pakainya vektor BC dan vektor CD. Jadi, yang berdekatan ini, ya,
Kalau ini B, di sini juga harus dimulai dengan B. Kalau di sini C, berarti ini dimulai dengan C. Ya. Jadi karena ini BCD, berarti kita pakai vektor BC dulu. Berarti vektor BC sama dengan vektor OC dikurangi vektor OB. Oke, seperti yang sudah kita bahas tadi, cara mencarinya kenapa kok bisa begini. Kita masukkan OC-nya, saya tulis dalam bentuk vektor kolom. OC-nya 5, 3, min 2 dikurangi 4, 3, 2. Ya, OB-nya 5 dikurangi 4, 1, 3 dikurangi 3, 0. Terus min 2 dikurangi 2, min 4. Oke, nah, sekarang ke CD. BC, terus. Nah, CD, OD dikurangi OC. OD-nya saya masukkan ini, 95 min 4. OC-nya juga ini, sesuai dengan yang diketahui tadi ya, di soal. Berarti dapatnya 4, 2, min 2. Sekarang kita masuk ke syaratnya. Syaratnya adalah BC, ya, BC sama dengan N kali CD. Apakah BC sama dengan N kali CD? Kita buktikan. Kita tulis caranya sama seperti sejajar tadi. Tulis dulu dalam bentuk vektor kolom. Ya, min 1, 0, min 4 sama dengan N kali 4, 2, min 2. Ya, sudah? Ingat tadi, dikalikan N kali 4, N kali 2, N kali min 2. Jadi, kalau saya tulis per baris pertama dulu, berarti 1 sama dengan 4N, maka N-nya sama dengan 1/4. Ya kan? Kita bagi kedua ruas dengan 4, jadi 1/4 sama dengan N. Saya tulis N sama dengan 1/4. Yang kedua, 0 sama dengan 2N, maka N-nya sama dengan 0. Nah, tadi saya bilang, sudah saya singgung di saat kita mengerjakan sejajar ya, kalau N-nya itu harus memenuhi semuanya. Baris 1 sampai baris 3 harus memenuhi, harus sama N-nya. Dari baris 1 sampai baris 3. Nah, kalau 2 begini, baris 1 sudah 1/4, baris 2-nya sudah 0. Jadi gimana, Bu? Apakah dia tidak, 3 titik ini tidak segaris? Iya, sudah langsung bisa dikatakan seperti itu, tanpa membuktikan yang ketiga. Ya, nggak masalah. Kalau yang ketiga nggak ditulis, tapi saya mau tulis yang ketiga. Min 4 sama dengan min 2N, maka N-nya sama dengan 2. Ya, jadi kalau mau sampai ke 2 saja, kalian sudah yakin, oh ini nggak akan segaris, karena sudah ada 2 nilai N yang berbeda. Jadi langsung saja nggak apa-apa. Jadi kita bisa simpulkan, jadi B, C, dan D tidak segaris. Oke? Oke, bisa ya? Jadi N-nya harus benar-benar sama, semuanya. Begitu juga dengan yang sejajar tadi. Oke, kita dulu contoh yang kedua, biar kalian semakin paham tentang titik segaris ini. Oh, ternyata tidak ada contoh yang kedua. Ya, kita langsung saja ke syarat 3 vektor sebidang atau koplanar. Ya. Syaratnya, jika vektor A, vektor B, dan vektor C itu sebidang, maka terdapat nilai M dan N yang memenuhi persamaan vektor A sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor C. Nah, maksudnya gimana? Biar makin paham, kita langsung capcus ke soalnya. Oke. Contoh 1. Oh, ada contoh 1. Berarti ini ada 2 soal ya. Contoh 1. Diketahui vektor A-nya ini di dalam bentuk vektor B-nya ini, dan ini vektor C-nya. Apakah ketiga vektor itu sebidang? Oke. Yang perlu dibuat adalah ini dulu ya. Vektor A sama dengan M, vektor B tambah N, vektor C. Oke, kita masukkan. Tinggal ditulis begini ya. Terus, ingat tadi saya bilang, M-nya harus dikalikan ke dalam ke setiap baris. M kali 4, M kali 4, M kali min 2. Yang N-nya juga sama. Terus kita pasangkan yang sebaris, baris pertama dengan baris pertama. Berarti kalau baris pertama ini kan 4M, terus ini ditambah 1N atau tambah N ya. Berarti 4N ditambah 4M ditambah N itu sama dengan 5. Nah, baris yang kedua, 4M tambah 10N sama dengan 10. Baris yang ketiga, min 2M dikurangi 13N sama dengan min 10. Oke. Ini adalah sistem persamaan ya,
dua variabel. Jadi kita bisa langsung eliminasi seperti biasa ya. Saya mau ambil persamaan 1 dan 2 dulu. Jadi saya tulis seperti ini. Saya pindah ke slide berikutnya ya. Nah, karena ini sudah sama ya, koefisiennya sama-sama 4, jadi saya langsung kurangi. 1 dikurangi 1n dikurangi 10n, jadinya min 9n sama dengan min 5. Maka n-nya didapat 5/9. Kalau n-nya 5/9, berarti saya mau cari m-nya. Saya pakai persamaan yang pertama. Saya ganti n-nya jadi 5/9. Berarti 4m sama dengan, kan kalau n-nya saya pindah ruas, karena n-nya sudah diketahui ya, jadi saya pindah ruas, jadi 5 dikurangi n. Maka kan jadi 5 dikurangi 5/9. Nah, kalau kalian samakan penyebutnya, ini kan jadi 45/9. Oke, 45/9 dikurangi 5/9 itu sama dengan 40/9. Maka m-nya sama dengan 40/9 dikali 4. 40 bagi 4 itu 10, jadi jawabannya m sama dengan 10/9. Oke? Paham ya sampai sini? Sekarang, ingat, tadi ada 3 persamaan. Yang kita gunakan masih persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan ketiganya belum. Ingat, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, itu harus memenuhi semuanya, baris 1 sampai baris 3. Begitu juga ini, n dan m-nya harus memenuhi 3 persamaan, 3 baris tersebut. Jadi, kita coba tulis dulu persamaan ketiganya. Nah, ini persamaan ketiganya. Sudah kalian lihat? Kita masukkan, apakah hasilnya benar nanti sama dengan min 10. Jadi, ruas kanannya tidak saya rubah ya, tetap saya tulis min 10, nanti kita tinggal lihat hasil akhirnya ya. Sekarang saya ganti m-nya dengan 10/9, kemudian n-nya saya gantikan dengan 5/9 sesuai yang kita dapatkan di sini dan di sini. Oke, berartinya jadi begini ya. Oke, karena tidak bisa dibagi, ini berarti langsung dikalikan saja. Min 20/9 sama min 65/9, karena penyebutnya sama ya. Min 20 dikurangi 65/9 itu sama dengan min 85/9. Min 85/9 kalau dibagi itu tidak sama dengan negatif 10. Ya, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu nggak sama. Jadi, intinya adalah m dan n ini tidak memenuhi persamaan ketiga. Dia memenuhi persamaan 1 dan 2, tapi nilai m dan n yang didapat tidak memenuhi persamaan ketiga. Jadi, tidak sebidang. Ya, jadi 3 vektor itu tidak sebidang. Karena tidak ada nilai m dan n yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Oke? Paham? Mantap? Mantap jiwa. Oke. Kita langsung lanjut karena tadi ada contoh yang pertama, berarti ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, titik koordinatnya A2, -1,0, B-nya 0,-1,-1, C-nya itu, D-nya itu. Apakah 4 titik itu sebidang? Oh, tadi itu vektor, Bu. Vektor A, vektor B, vektor C. Sekarang kok titik koordinat? Berarti ya harus dicari vektornya. Berarti kita cari dulu vektornya ya. Kita cari dulu vektor AB-nya. Vektor AB-nya, wah kecepatan ya. Vektor AB-nya itu dapat dicari dari OB dikurangi vektor OA. Kita masukkan vektor OB-nya. Kalian bisa tahu kan ya vektor OB-nya. Vektor OB-nya 0, min 1, vektor OA-nya 2, min 1, 0. Kalau dikurangi hasilnya ini. Nah, ini saya katakan ini adalah vektor A. Ya, jadi saya beri nama ini vektor A. Kemudian, saya lanjut ke vektor BC. Kalau sudah AB, berarti selanjutnya BC. Ya. BC-nya, vektor BC-nya sama caranya. Saya masukkan. Kalau ini tadi AB-nya, vektor AB-nya saya kasih nama vektor A, berarti vektor BC-nya saya kasih nama vektor B. Ya. Saya mau kerjakan pakai kombinasi linear. Dari tadi saya akan kerjakan pakai vektor kolom ya. Saya mau coba pakai kombinasi linear. Berarti nulisnya begini ya. Vektor OC itu kan ada koordinatnya ada 1, 1,-3. Berarti kalau dalam tulis kombinasi linear seperti ini. Dikurangi, kemudian OB-nya yang I itu kan 0. Berarti boleh ditulis 0 vektor I, boleh.
Boleh juga tidak ditulis seperti ini, ya. Mau ditulis 0 kali vektor I, biar tahu, biar nggak salah menghitung, boleh, ya. Jadi ini 1 vektor I dikurangi 0, jadi tetap 1. Terus ini 1 vektor J dikurangi min vektor J, berarti ini jadi ditambah, jadi 2 vektor J dikurangi min 3 vektor K, min 3 vektor K dikurangi min vektor K, jadi itu min 2 vektor K. Jadi ini vektor B-nya. Oke, sekarang vektor B sudah. Kita masuk ke vektor yang berikutnya. Tadi AB, terus ada BC, sekarang saya mau buat CD. Ya, kalau CD-nya kalau AB sama BC-nya jadi A dan B, vektor A dan B, sekarang vektor CD-nya saya mau misalkan dengan vektor C. Oke? Oke. Caranya masih sama, saya mau tulis dalam bentuk kombinasi linier. Kembali, berarti ini 3 vektor I dikurangi 1 vektor I, jadi 2 vektor I ditambah J vektor J dikurangi vektor J, berarti 0 vektor J seperti yang tertulis di sini. Min 2 vektor K dikurangi min 3 vektor K, berarti plus vektor K. 0 vektor J-nya mau saya tidak tulis, jadi seperti ini boleh, ya. Mau kalian tetap nulisnya dalam seperti ini juga boleh. Nggak ada yang salah, ya. Oke, tapi ingat ya, kalau kalian nulis dalam bentuk seperti ini, nanti pas nulis dalam bentuk vektor kolom begini, ingat, harus ada I-nya. I-nya adalah 0. Tetap ada I-nya, tetap urutannya IJK. Nggak boleh karena I-nya adalah 0, terus dihilangkan. Nggak bisa, ya. Jadi 2 baris dong nanti. Oke? Oke. Apakah keempat titik itu sebidang? Tadi adalah dikatakan sebidang. Ini saya tulis lagi ya, saya tulis ulang. Dikatakan sebidang kalau dia vektor A sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor C. Itu syaratnya, ya, dikatakan sebidang. Sekarang kita buat seperti contoh yang pertama. Saya buat min 2, 0, 1, min 1 dalam bentuk vektor kolom. Begini. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, 2, 0, 1. Ya, J-nya ditulis 0. Oke. Kalau sudah, kita buat ke persamaannya, ya. Yang baris pertama persamaannya itu jadi M ditambah 2N sama dengan min 2. Baris kedua jadi 2M ditambah 0 kali N berarti 0, ya, sama dengan 0. Terus yang baris ketiga min 2M ditambah N sama dengan min 1. Itu adalah 3 persamaan yang kita dapat dari ini, ya. Oke. Kalian sudah lihat, ini ada 2M sama dengan 0, berarti sudah langsung bisa 2M sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 0, ya. 0 per 2, kan 0, ya. M-nya sama dengan 0, sekarang saya masukkan ke persamaan yang pertama. M-nya sudah didapat, berarti M tambah 2N sama dengan min 2, maka 2N sama dengan min 2, kan M-nya 0, ya. Maka N-nya sama dengan negatif 1. N-nya negatif 1. Sekarang kita coba ke persamaan yang ketiga. Apakah persamaan yang ketiga N-nya juga negatif 1? Ya, harus sama loh ya, kalau dia mau dikatakan sebidang. Mau dikatakan koplanar. Min 2M tambah N sama dengan min 1. M-nya 0, berarti min 2 dikali 0 itu 0. Berarti N-nya sama dengan min 1. Wah, betul. Benar ya? Di sini N-nya min 1, ini juga N-nya min 1. Berarti, ya, yang ini Bu, M-nya apakah min 1 juga? Iya dong, pasti min 1, ya. Oke, kan ini nggak ada di sini, ya. Berarti kita anggap N-nya juga pasti min 1. Oke, berarti karena M-nya memenuhi ketiga-tiganya, N-nya juga begitu memenuhi ketiga-tiganya, maka dari itu, kita bisa bilang bahwa titik A, B, C, dan D adalah sebidang atau koplanar. Jadi jawabnya tetap titik ya, karena yang di sini ngomongnya keempat titik itu apakah sebidang? Ya, berarti kita tetap bilang itu sebidang. Jadi harus ada kesimpulannya, biar kami juga paham, oh kalian benar-benar paham. Ya, jangan langsung sudah dibuktikan, sudah selesai lah, terus kesimpulannya mana? Ya,
Kan yang dibutuhkan itu. Soalnya pertanyaannya adalah apakah sebidang atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Ya. Jadi jawabannya harus ada ininya, ada kesimpulannya. Oke, mantap. Mantap. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya, saya mau bahas tentang syarat ABCD dikatakan jajar genjang. Saya mau gambar dulu salah satu jajar genjangnya. Saya mau gambar jajar genjang seperti ini. Kalau ini saya gambarnya vektor AB sama vektor AD arahnya. Kalau kalian mau gambar BA, DA, ya BA boleh, ya BA boleh. Tapi ingat ya, ini sudutnya di sini kalau ngomongin sudut itu harus pangkal ketemu pangkal, ya. Karena vektor AB-nya arahnya adalah A ke B, kalau jajar genjang kan garis yang berhadapan ini itu adalah sejajar, ya kan? Berarti ini juga arahnya harus DC. Kalau ini AB berarti ini juga DC. Kalau ini AD berarti ini juga harus ke BC. Nah, oke. Tadi saya sudah sempat katakan sejajar ya. Kita langsung saja. Kalau begitu syarat yang pertama adalah AB itu sama dengan DC. Sama dengan. Tadi saya sebutkan di awal-awal, kalau syaratnya sejajar itu adalah AB sama dengan N kali DC. N-nya boleh berapa saja. Nah, tapi kalau jajar genjang, ya N-nya itu harus 1. N-nya itu harus 1. Jadi ini sebenarnya adalah syarat dari sejajar. Cuma N-nya harus 1. Kenapa? Karena harus sama dia. AB harus sama dengan DC. Ya. Oke, paham yang ini? Oke, jadi syarat jajar genjang adalah vektor AB harus sama dengan vektor DC. Harus sama. Oke, ya, syarat yang kedua, vektor AB-nya tidak boleh sama dengan N kali vektor AD. AB tidak boleh sama dengan N kali vektor AD. Ini kalau kalian lihat, kalau ini diganti sama dengan, itu adalah syarat dari 3 titik segaris tadi ya, kolinier tadi loh, ya. 3 titik segaris. Nah, kalau yang ini 3 titiknya nggak boleh segaris. A, B, dan D-nya nggak boleh segaris. Kalau segaris kan jadi panjang ke sini ya. Sedangkan kita mau membentuk dia jajar genjang. Jadi harus seperti ini. AB sama AD begini. Maka kita gunakan tanda tidak sama dengan. Oke, N-nya tidak ada yang sama gitu ya. Oke, itu adalah syarat jajar genjang. Jadi namanya syarat harus memenuhi kedua-duanya. Jadi kalau hanya memenuhi syarat pertama saja, syarat keduanya tidak memenuhi, itu bukan jajar genjang. Harus kedua-duanya. Oke. Kita lanjut ke syarat yang berikutnya adalah syarat dari ABCD persegi panjang. Nah, kita gambar dulu persegi panjangnya. Ya, begini persegi panjangnya seperti tadi saya beri nama ABCD. Ini sudutnya namanya persegi panjang ya, berarti sudutnya ini siku-siku. Ya, 90 derajat semua. Oke, syarat yang pertama adalah AB sama dengan DC, sama dengan ini ya, jajar genjang. Karena dia sejajar, AB dan DC-nya, ya, karena dia sejajar, dan harus sama, N-nya harus sama dengan 1. Oke, jadi AB sama dengan DC. Oke, syarat yang kedua adalah panjang dari vektor AC kuadrat itu sama dengan panjang dari AB kuadrat ditambah panjang dari BC kuadrat. Yang mana Bu AC-nya? AC-nya yang ini. Nah, ini vektor AC-nya. Kalian bisa lihat ini adalah segitiga siku-siku ya. AC, AB, sama BC. Berarti siku-sikunya di B. Ini adalah rumus dari teorema Pythagoras. Ya, jadi sebenarnya ini adalah rumus teorema Pythagoras. Jadi kalau mau dikatakan persegi panjang, dia harus memenuhi ini. Selain vektor AB sama dengan vektor DC, terus dia harus ada Pythagorasnya. AC-nya begini. Ya, bisa? Bisa. Mantap. Oke. Ya, sepertinya sudah panjang sekali video ini ya.
Sekian dulu video kali ini, silakan dikerjakan tugasnya. Kalau tidak mengerti diulang kembali, kalau tidak paham juga bisa bertanya kepada kami, guru pengajar matematika kalian. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah sungkan-sungkan, langsung saja bertanya. Oke, sekian dulu video hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.